Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, juan-juan Banta Karina. Juan. Pada pagi hari ini kita berbincang masalah moderasi beragama yang sekarang sangat familiar di kalangan masyarakat, baik di instansi maupun di masyarakat. Untuk itu di hadapan kita bersama telah hadir Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Papua Barat. Nanti kita harapkan ada pencerahan dari Bapak Kepala Kantor bagaimana tentang moderasi beragama yang merupakan program jangka menengah yang dari wilayah sampai ke kabupaten. Untuk itu kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor. Sebelum kita mulai, kami menyampaikan sebuah pantun. Duduk di meja sambil makan, Cakep. pemandangannya hutan ilalang. Cakep. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk Bapak Kakan yang sudah berkenan datang. Jadi itu mari sama-sama kita ikuti podcast Sapo, sistem pelayanan podcast Kementerian Agama Kabupaten Papua Barat, yang merupakan ini adalah salah satu yang dicanangkan oleh saudara kita Zulfikar Harahap sebagai agent of change, sebagai agen perubahan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Papua Barat. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Kantor. Jadi Pak, apa kabarnya pada pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perjalanannya tadi dari rumah ke kantor? Ya biasalah, cuman duanya tikungan. Iya Pak. Ada tikungan belok kanan, belok kiri. Belok kiri, Pak, ya. Yang penting sampai insya Allah. Iya. Jadi ini memang mungkin karena sudah menjadi rutinitas sehari-hari Pak ya. Iya. Jadi bagaimanapun perjalanan menuju kantor itu udah dinikmati saja. Iya. Walaupun banyak tikungan, banyak tanjakan, tapi karena memang udah merupakan makanan sehari-hari, jadi sudah dinikmati saja. Jadi ini Pak, mungkin ada pertanyaan dari banyak kalangan, mungkin kami mewakili. Sebetulnya apa dan bagaimana itu moderasi beragama? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang moderasi beragama ini, kata-kata ini sudah cukup familiar, terutama di kabinet sebelumnya, ya, yaitu masa Presiden Pak Jokowi atau Joko Widodo selama 2 periode. Di dalam nawacita itu ada menyebutkan tentang pelaksanaan moderasi beragama. Iya. Itulah dia bagian tugas daripada salah satu tugas Kementerian Agama, yaitu tentang moderasi beragama. Nah, kata-kata moderasi ini sebenarnya tidak terlalu asing bagi kita, ya, karena moderat, kemudian moderator. Nah, kan pernah kita dengar moderator, Iya. ya. Itu artinya jalan tengah. Jalan Ya, tengah, Pak. jalan tengah yang menengahi. Begitu juga moderator kan, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke sesuatu. Dia berada di jalan tengah. Nah, begitu juga dengan moderasi beragama, bukan beda dengan moderat beragama. Kalau moderat beragama boleh, silakan. Ya, nah, justru diharapkan manusia yang ada di Indonesia ini agamanya harus moderat. Ya. Artinya Pak, laksanakan ibadah ataupun sesuai dengan ajarannya masing-masing. Ya, betul. Bagi agama Islam, sungguh-sungguhlah laksanakan ajaran Islam. Kristen demikian juga, dan seterusnya.
Tapi makna moderasi beragama itu adalah maksudnya kita berada di jalan tengah, tidak memihak, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Iya. Silakan laksanakan agama kita masing-masing, tapi dengan catatan jangan ganggu, Iya. jangan singgung, Jangan singgung ibadah orang lain. Silakan masing-masing. Nah, begitu makna artinya dia menghindari kekerasan akan pelaksanaan orang lain. Jangan kita melakukan kekerasan ataupun penghinaan Iya, ataupun betul. pelecehan terhadap agama orang lain. Nah, itu jadi kita berada di jalan tengah, ya. Nah, jadi saya kira itu secara umum makna daripada moderasi beragama. Ya, apakah ini hal yang baru nih Pak tentang moderasi beragama ini? Saya katakan tadi kan sudah cukup itu sudah ini tidak asing lagi, udah lama ini Iya. moderasi beragama. Sejak Indonesia ada, bahkan sejak Nabi Adam ada sampai masa Rasulullah itu pun diterapkan. Iya. Ya, sampai saat ini. Cuman bahasanya mungkin lebih tren pada saat kabinet Pak Joko Widodo. Iya. Itu lagi trennya, apalagi kita selaku ASN di Kementerian Agama cukup familiar, ya, karena ini adalah program prioritas daripada Kementerian Agama kita. Artinya mungkin Pak bahwa sebetulnya istilahnya aja yang mungkin Iya. baru digaungkan, padahal sebetulnya dalam pelaksanaan kita terutama di Papua Barat Iya. mungkin moderasi itu sudah kita laksanakan Benar dalam sekali. kehidupan Iya, sehari-hari kan, betul. Pak. Baik dia dalam bermasyarakat, begitu juga karena memang dari sisi hubungan kekerabatan, Iya. ya kita memang di sini plural, bahwa ya kita famili kita, keluarga kita ada yang beragama di luar daripada Islam, tapi kita tetap harmonis. Betul. Apalagi kita di Pak Barat ini. Iya Pak. Ya, ikatan kekeluargaan itu justru lebih kuat. Iya. Daripada ikatan agama. Seperti itu. Kemudian Pak, apakah memang dalam moderasi ini bagaimana perspektif Islam dalam memandang moderasi ini, Pak? Ya baik, jadi sebenarnya agama apapun itu, ya, mengajarkan pasti kedamaian, kenyamanan. Nah, itu cita-citanya. Nah, jadi kalau dalam ajaran Islam sendiri, bahwasanya kalau mulai dari awal, ya, bahwasanya Allah ciptakan itu di dalam surat Al-Hujurat. Iya. Ayat 13, bahwasanya Allah ciptakan itu pertama laki-laki. Itulah dia Nabi Adam. Dan perempuan, karena perempuan itulah Nabi, maksudnya Siti Hawa, ya, ataupun dalam umat Kristen mungkin disebut Eva, ya. Jadi diciptakan laki-laki kemudian perempuan, itulah dia satu laki-laki tidak punya bapak, tidak punya mama. Itulah dia Nabi Adam. Iya. Sementara Siti Hawa dia punya bapak, tidak punya mama. Itulah dia Siti Hawa. Diciptakan laki-laki dan perempuan, dari situ berkembanglah. Iya. Ya, berkembang setelah laki-laki perempuan, maka diciptakan Allah dengan perkembangan itu. Ya, kalau ada bani-bani nanti keturunan-keturunan berkembang, kemudian menjadi suku-suku. Iya. Ada suku ini, suku ini. Setelah terbentuk suku-suku, terbentuk lagi bangsa-bangsa. Maka itu dari laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya lita'arofu. Iya. Artinya adalah saling kenal mengenal. Jadi kita disuruh bukan saling bermusuhan, Iya. bukan saling mengapakan dia yang paling hebat, Iya. dia yang paling benar, tapi kita disuruh justru saling kenal mengenal. Itulah dia lita'arofu. Jadi dasarnya di situ, saling kenal mengenal, maka kita bermoderasi, ya, tidak saling menyalahkan, Iya. tidak saling merasa dia yang paling benar, ya. Jadi itu tujuan moderasi, ya. Ada jalan tengahnya. Jadi saya kira itu jadi udah jelas dalam perspektif Islam pun juga sudah diajarkan, ya. Berarti memang tidak ada dasar bagi kita sebetulnya Pak kan untuk
saling menyalahkan, saling merasa benar sendiri karena memang kita berasal dari sumber yang satu, Iya. yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi itulah mungkin menjadi pererat kita, menjadikan kita seharusnya bisa saling menghargai Iya. satu dengan yang lain walaupun berbeda. Nampaknya Jadi kalau bincangan ini Pak perlu minum kopi dulu Pak ya. Iya. Kita ambil dulu. cocok. Ya. Iya. Kemudian di samping ini, kalau agama Islam itu kita kaji tadi dari surat Al-Hujurat. Iya. Di dalam Kristen pun di dalam berbagai ayat juga dijelaskan. Salah satu itu di Matius 22 ayat 39 dinyatakan, kasihilah Iya. sesamamu manusia sebagaimana seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kalau di agama Kristen ataupun Katolik itu diutamakan tentang kasih, bahwa kita itu ada nilai-nilai kasih di antara kita, maka saling kasih mengasihi sesama manusia. Tidak disampaikan di situ saling mengasihi antar sesama umat Kristen saja atau sesama umat Islam, tapi sesama manusia. Nah, sesama manusia kita saling kasih mengasihi. Nah itu jadi dalam ajaran agama apapun itu ada namanya nilai cinta, nilai kasih itu yang memang diberikan Allah sama kita ya untuk saling kasih mengasihi sesama manusia. Nah, disitulah letak moderasi kita tadi. Tapi ini Pak Sawal, Iya, Pak. di media sosial banyak mengatakan nih moderasi beragama ini hanya program, menghabiskan dana, kemudian pendangkalan akidah. Yang menurut Bapak Kakan bagaimana nih Pak? Media sosial banyak berita-berita miring moderasi beragama. Wajar saja kalau pendangkalan akidah katanya itu karena belum paham. Iya. Kalau sudah paham tentang moderasi, saya kira itu yang kita jelaskan tadi, tidak ada di mana letaknya pendangkalan akidah. Tidak ada celah. Karena itu tadi, silakan laksanakan. Kita justru harus bermoderat melaksanakan agama. Sungguh-sungguh kita selaku umat Islam, kita kerjakan agama kita sesungguh-sungguh. Kalau bisa secara kafah, ya, menyeluruh apa ajaran Islam itu kita laksanakan. Tapi begitu juga dengan agama yang lain. Agama Kristen silakan sesuai dengan ajarannya. Nah, jadi tidak ada celah di situ menyudutkan, mendiskreditkan. Mungkin ini dalam pemahaman kita, gambaran kita. Ini kan umat Islam terbesar di Indonesia, terdiri dari lebih 80%. Maka harusnya yang ajaran Islam lebih didominankan, jangan ajaran yang lain. Ada semacam pemikiran seperti itu. Jadi hanya sebatas itu aja itu. Tapi kalau pelaksanaannya saya kira tidak ya. Kita tetap bermoderasi. Jadi kalau kita paham apa makna moderasi itu, saya kira tidak menyalahi. Termasuk kita itu yang di dalam program Kementerian Agama. Nah, kalau menghabiskan proyek tadi Pak Jul bilang, sebenarnya dibilang menghabiskan, ya kalau ada anggarannya dan memang setiap kegiatan tentunya ini kan harus didukung oleh anggaran. Iya, betul. Ya, kalau kita mau penyuluhan mau apa, ya kalau tanpa dibarengi dengan fasilitas, dengan anggaran, terkadang ini kan bisa menjadi kendala. Tapi kalau kata-kata ini hanya menghabiskan anggaran, tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada impact, tidak ada pengaruhnya, itu saya kira tidak benar. Tidak benar. Kita udah turun melalui tentunya di bawah seksi-seksi kalau di Kementerian Agama, baik itu di Bimas Islam, Kristen, Katolik, dan diteruskan melalui penyuluh-penyuluh, itu sudah kita bikin, bahkan ada kampung moderasi. Jadi saya kira itu tidak benar apa yang disampaikan mereka itu. Inilah fungsinya kita jelaskan di sini, bahwasanya itu adalah program nasional yang cukup baik. Ya, jadi saya kira itu. Jadi tadi ada Bapak singgung tentang kampung moderasi. Apakah udah ada kampung moderasi sini Pak? Kampung moderasi beragama? Saya kira kemarin sudah kita canangkan tahun lalu ya. Tahun lalu ada 2 tempat, yaitu di Julu, di Situlu Taliurang Julu, ataupun tepatnya di desa
apa itu Ulu Merah ya, Ya, Ulu Merah. di Ulu Merah, dan satu lagi di Kecamatan Simpat Rube di Desa Resdes ya. Ya itu di sana launchingnya itu hadir di situ juga Bapak Wakil Bupati kita ya beserta jajarannya, camat, kepala desa dan tokoh-tokoh agama lengkap di situ. Sudah kita launching di 2 desa tersebut ya. Izin Pak, minum dulu. Ayo sambil kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semakin menarik Pak. Memang tentang moderasi beragama ini, artinya seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa sebetulnya ini cuma istilahnya aja yang ini. Padahal sebenarnya dalam pelaksanaan kita sehari-hari tadi, ya itulah memang keseharian kita, memang kita sudah moderasi beragama, terutama kita di Kabupaten Pabar ini. Kemudian seperti yang juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah kan, setiap ASN itu wajib mengikuti diklat moderasi beragama. Ya, jadi sejauh ini bagaimana implikasi atau timbal balik dari pelaksanaan diklat moderasi beragama itu Pak? Apakah ada berbekas ataukah ada peningkatan dari hubungan ataupun moderasi beragama di Kementerian Agama ini Pak? Ya baik, ya memang benar ya, beberapa tahun lalu sampai tahun ini juga itu selalu ada diklat baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun kita di sini ya, di daerah tingkat 2. Kalau di provinsi tentunya terbatas ya, itu di Balai Diklat itu kita setiap beberapa angkatan terus kita kirim itu ya, mulai dari seksi ya, kepala-kepala seksi, kemudian staf, termasuk juga penyuluh-penyuluh ya, itu sudah secara bergantian ya. Jadi implikasinya ataupun dampak yang ada ini sudah jelas, dan kita sudah laksanakan di sini bahwa kantor Kementerian Agama ini bukan hanya kantor Kementerian Agama Islam, ya, tapi semua agama yang ada di kabupaten kita. Kita di Kabupaten Pak Barat ini ada 3 agama, ya, yaitu Islam, Kristen, dan Katolik. Nah, jadi 3 agama ini kita selalu berbaur ya. Pada saat contoh kita saat puasa, rekan-rekan bulan puasa kemarin bisa kita lihat, rekan-rekan itu Kristen, Katolik nggak berani dia itu merokok sembarangan atau makan minum di luar. Ya kalaupun mau makan minum mereka itu ditutupnya pintunya di dalamnya, di dalam ruangan mereka masing-masing. Itu contoh menghargai. Dalam bentuk menghargai, menghormati, itulah dia dalam bentuk moderasi. Ya. Demikian juga di Kementerian Agama kita ini, di madrasah-madrasah, yang mungkin di sini belum. Ada di beberapa madrasah kita, kalau guru umum, justru ada yang beragama Kristen, padahal sekolah itu sekolah madrasah, yang notabene semuanya Islam. Tapi contoh, ada di Sibolga, guru contohnya ada guru fisika, ataupun guru biologi, ada yang ditempatkan di sana non-muslim, termasuk di sini ya. Tahun ini kan kemarin itu baru ada penerimaan CPNS ya, ada salah satu pegawai kita ya, kebetulan basicnya itu guru ya, yang dari seksi Bimas Kristen ya, dia mengikuti seleksi. Namun ya begitulah, rupanya agak sulit juga ya. Kalah juga di TWK dia, sehingga passing rate-nya di bawah nilainya di bawah ambang batas atau di bawah passing rate. Jadi masih belum berhasil. Jadi bisa, dan itu sudah kita terapkan di kantor kita ini. Ya. Apalagi di Indonesia ini, mudah-mudahan ini bisa terlaksana lah moderasi ini. Ada yang menarik ini. Pak Saudara sama Pak Kakan. Ada istilah di sini kalau dia hari raya Lebaran, ada istilah piringan.
Apa maksudnya itu Pak? Piringan. Oh, Memiring. memiring, Memiring. Memiring. itu bahasa Iya. Najolo itu memang Iya. memiring. Memiring. Cuman ini budaya seperti itu sudah kita tinggalkan. Ya, itu ada kaitannya mungkin ya. Kalau dulu nilai-nilai agama ya mungkin belum sampai kaji kita dengan kajian produk halal. Ada kaitan produk halal. Iya. Arti memiring itu kalau contoh di hari Lebaran kita kasih kalau ada tetangga-tetangga Kristen yang non Muslim, kita bikin kue-kue kita kasih buat di piring, nah itulah dia di piring, memiring katanya kan. Iya. Kita kasih ke tetangga kita yang mana Kristen, nah itu kita kasih piring. Sebaliknya pada saat tahun baru, Iya. mereka juga itu memiring, dibikinnya Iya. kue-kuenya di piring, diantarnya ke kita yang Muslim, ke kita diantarnya seperti itu. Nah, belakangan, nah ini sebenarnya ini kekurangan kita, memiring ini sudah mulai menipis lah Menipis apa lah, kita ini, pemahaman kita ini. Padahal dari satu sisi positif, bagus. Cuman di sisi lain, nah itu tadi karena nilai curiganya itu tak nggak halalnya dikasihnya, sehingga dikasih mereka piring yang kue-kue itu tak dimakan, bahkan mungkin nampak entah dibuang tadi apa. Jadi inilah yang buat ini, sehingga budaya memiring tadi ini mulai agak ditinggalkan ini ya. Kecuali lah memang udah keluarga dekat betul, ya sudah tahu dia, kenal betul bagaimana apanya ya, asal usul makanan itu ya, jelas dia, saya kira itu tidak masalah, dan itu memang cukup bagus. Cukup itu. bagus ini, Pak. Ya, nilai kekeluargaan itu nampak di situ. Nah, jadi saya kira itu yang dimaksud dengan memiring. Iya. Memiring ya. Jadi mungkin begini Ustaz, semangat memiring itu memang ya yang pertama kita lihat dulu dari semangatnya. Semangat. Iya. Ya semangat keberagaman tadi, semangat kebersamaan tadi, semangat menghargai. Dan itu memang dari dulu sudah kita laksanakan, dan kita karena kita bertetangga memang dengan rekan-rekan kita, saudara kita yang non Islam, jadi kita udah laksanakan itu. Begitu tahun baru mereka memberikan berupa kue tadi seperti yang disampaikan Pak Kakan tadi, begitu Lebaran juga kita memberikan. Tapi intinya itu tadi adalah semangat kebersamaan itu, iya, kekeluargaan itu. Moderasi juga bisa. Di situlah moderasi tadi, beragama. iya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ini Pak yang di kolom. Iya, jadi kita sampaikan tadi bahwa ini memang acara. Jadi begini, maaf sebelum kita apakan biar kita jelaskan sedikit. Ada beberapa indikator ya Ayo, Pak. untuk moderasi beragama itu. Hadir Ya, Pak ya. indikator moderasi beragama itu yang pertama, kalau kita mau bermoderasi beragama, dan itu wajib dan harus, bukan hanya mau ya, tapi wajib ya. Nah, itu indikator pertama itu adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan, Pak. Karena kita komitmen kebangsaan itu merasa satu bangsa. Ya. Oh, iya. Kalau tadi kan mulai dari laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jadi komitmen kebangsaan bahwa kita itu saudara sebangsa dan setanah air. Iya. Jadi Komunitas siapapun dia, selama itu masih sebangsa dan setanah air, itulah dia merasa satu. Merasa satu darah, satu tumpah darah, yaitu Indonesia. Itulah dia wawasan kebangsaan. Nah ini wawasan kebangsaan inilah yang harus ditanamkan. Itu salah satu indikator moderasi beragama, itu ada jiwa ataupun rasa satu bangsa, satu tanah air. Nah, itulah dia komitmen kebangsaan. Kemudian yang kedua, anti kekerasan. Ya. Ini tadi anti kekerasan nih, di dalam agama apa aja pun tidak ada itu yang mengajarkan kalau tidak sesuai ajaran kita bunuh, Iya. sembelih, tidak ada seperti itu. Tapi semua itu ajaran agama itu agama yang menyejukkan, mengajarkan kedamaian, keindahan, ketenangan, ya. Nah, karena agama itu bagaimana dasarnya itu adalah tidak kucar-kacir. Artinya kan ada satu ini ya, pedoman kita sehingga kita bisa nyaman, bisa tenang. Iya. Nah, itulah jadi semua agama itu anti kekerasan. Nah, jangan karena
Wah, kalau di Indonesia ada pembunuhan, ada pengeboman, itu Islam. Tidak ada ajaran Islam itu disuruh kalau tidak ada seagama disuruh bunuh, bom. Itulah yang dikenal dengan teroris. Kalau udah teroris, udah itu agama Islam itu. Padahal itu kan kebetulan. Karena ini tadi Indonesia ini mayoritas Islam. Iya betul, Pak. Kebetulan yang melakukan pengeboman itu agama Islam. Oknum, Pak. Iya, itu jadi hanya oknum, dia bukan ajaran agama. Ya. Jadi itu tadi hanya oknum, ya. Itu di garis bawahi kita itu bukan berarti Islam itu penuh dengan kekerasan, tapi juga sama anti kekerasan, ya. Bagaimana kalau cerita Rasul itu ya, sudah dihina, dilempar, tapi dia tetap teguh, ya, tidak mau membalas, ya. Padahal sahabat-sahabat bilang, ya, kalau mau aja bahkan malaikat menawarkan, ya, kalau mau hancurkan itu dalam sekejap mata bisa, iya, cuman tidak, itulah luar biasanya kesabaran daripada Rasulullah. Itulah yang menjadi panutan bagi kita. Jadi anti kekerasan. Iya, Islam itu rahmatan lil alamin. Iya, jadi kita anti kekerasan, itu indikator yang kedua. Indikator yang ketiga itu ada sikap toleransi. Ya. Toleransi. Nah, inilah wujud daripada moderasi itu. Makanya kalau dia periode yang lalu di Nawacita itu moderasi beragama, di Astacita itu di kabinet merah putih ini, ya, kabinet Prabowo itu lebih ditekankan dengan toleransi. Jadi dengan toleransi, langsung nanti, Pak. Ya, jelas. Lebih penekanannya terhadap toleransi, bukan hanya moderasi lagi. Ya. Itulah dia. Jadi sikap toleransi itu harus kita betul-betul tanamkan. Itu wujud daripada moderasi tersebut. Dan yang keempat, itu penerimaan terhadap tradisi ataupun budaya lokal. Budaya lokal, kearifan lokal, Pak, ya? Iya, kearifan lokal. Jadi jangan kita bahwa dalam agama ini tidak ada begini, contohnya tepung tawar atau apa. Kalau adatnya seperti itu ya kita terima, selamat, tidak menyalahi secara redik ataupun secara apa namanya ya, rukunnya yang memang tidak menyalahi fatal terhadap agama itu, ya silakan aja, kita ikuti aja kearifan budaya lokal itu. Nah, jadi jangan kita terlalu ekstrim, ya. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Sesat, Pak, ya? Sesat katanya. Jadi banyak itu kearifan lokal, kecuali dia memang sudah menyalah dari agama. Ya, itu pun ya kita sebatas kita tinggalkan. Mungkin kalau orang-orang tua kita ataupun masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, ya mungkin masih itu kepercayaannya. Contoh kalau di Jawa setiap tahun mesti sembelih kerbau, kepala kerbau itu masukkan untuk Ratu Pantai Selatan katanya kan. Ya bisa-bisa aja itu ya, mereka lah itu ya, mungkin budaya Hindu seperti itu, ya silakan, itu kan budaya Hindu kan begitu. Selama tidak menyalahi syariat. Iya, kalau kita Islam kan menyalahi. Kalau misalnya potong kerbau kasih sama apa tadi, Nyai Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan, itu kan kalau sudah menyalahi jangan kita laksanakan. Tapi kalau mereka tidak menyalahi, ya laksanakan. Ya, jangan kita apakan salah itu terus kita jas. Tidak boleh di Indonesia seperti itu. Karena agama Hindu kan tidak menyala atau agama yang lain. Nah, jadi seperti itu. Kita terima budaya-budaya lokal itu. Ya, kalau di sini juga di Pak Barat itu kan kadang masih banyak menanda tahun, Pak. Menanda tahun. Si begu itu yang sipil begu apa ya? Sipil begu. Yang mengasih, misalnya ada pohon besar, misalnya kasih gatap daun sirih dan sebagainya itu. Ya kita jangan laksanakan. Kan begitu selaku agama Islam. Tapi kalau agama lain itu, ya silakan. Kadang di kuburannya dibikin bendera putih. Kan ada itu ya. Tancapkan bendera putih. Tanda bendera putih itu biasanya apa itu?
menyerah itu kan, ampun itu kan. Nah, jadi mungkin seperti itu. Biasanya itu menunjukkan katanya ya, datu lah itu orang hebat itu. hebat. Tapi ya mati juga, makanya pasang bendera putih. Tapi makna yang lain ya, yang selain itu ya bisa-bisa aja kita belum tahu lagi ya. Jadi seperti itu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan dari Ya boleh. kawan-kawan di Facebook. Iya. Semakin menarik perbincangan kita, mungkin memang ini karena diikuti oleh rekan-rekan kita dari media sosial, terutama dari Facebook. Ada banyak pertanyaan Pak dari Ini siapa nih Pak? dari ada Ibu Tuti Munte. Ini pertanyaannya Pak. Salam moderasi. Iya. Ya. Bagaimana pandangan Islam menyikapi permasalahan mengenai moderasi beragama? Iya. Ini kembali nih. Ya, kembali tadi udah kita jelaskan juga ya, bahwasanya dalam agama Islam itu tidak menyalahi ya moderasi. Justru agama Islam itu menganjurkan moderasi. Iya. Ya. Itu tadi disuruh diciptakan, bahwasanya kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, disuruh untuk saling mengenal. Jadi itulah yang bermoderasi. Ya, mengenal itu bukan mesti sesama agama Islam, tetapi sesama agama. Ya. Agama yang lain, Kristen, Katolik dan sebagainya, kita disuruh saling kenal mengenal. Alita arofu, ya. Bukan saling menghujat, saling menyalahkan, ya. Tapi kita saling menghormati, saling menghargai. Tapi jangan salah, ada kadang katanya bermoderasi, kalau begitu karena saling menghormati, ini hari Jumat, ini kebetulan hari Jumat. Ada orang Kristen, ayo bermoderasi, rame-rame ke masjid. Begitu nanti hari Minggu dipanggil kita, ya yang Islam ayo sama-sama ke gereja. Bukan itu makna moderasi, ya. Tapi silakan laksanakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sangat menarik ini Pak, yang seperti pertanyaan Ibu Tuti ini tadi Pak. Jadi perspektif Islam tadi disampaikan di situ, kamu diciptakan bersuku-suku berbangsa untuk saling mengenal, bukan untuk menjadi satu. Artinya kita mengenal bahwa orang yang kita kenal ini mungkin berbeda dengan kita, beragam-ragam. Jadi dari situ mungkin timbul perasaan kita untuk saling menghargai perbedaan itu. Betul. Itulah ininya Islam itu tadi. Jadi garis bawahnya itu kamu saling mengenal, bukan untuk menyatu, bersatu, untuk bersatu. Jadi satu. Iya, jadi berbeda-beda untuk saling menghargai. Menghargai. Iya. Ya, ini lagi Ya Pak, mungkin bisa membaca. pertanyaan kedua ini dari saudari Sri Hidayati Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, izin bertanya, bagaimana moderasi beragama dapat diterapkan kepada generasi milenial? Jadi ini Pak, mungkin dari kalangan anak muda ini. Generasi milenial atau generasi Z. Iya, kalau milenial itu generasi Z lah itu ya. Generasi Z itu, kalau generasi Z itu kelahiran 97 ke atas itu ya, 96 sampai 2010. Itulah itu generasi Z. Nah, bagaimana ini moderasi beragama? Justru kalau kita lihat di kalangan milenial ini, ya, mereka anak-anak muda ini berbaur ini, ya. Kita lihat di berbagai tempat, ya, di berbagai daerah. Bahkan mungkin komunitas Pak ya. Ada komunitas anak muda. Tidak menjadi masalah agama ini, ya. Apalagi itu bergabung. Kaum milenial itu kan berkawan di Facebook, berkawan di Instagram, di TikTok, macam-macam ini di media sosial, berkawannya semua situ. Jadi tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan dan tidak saling menyinggung agama. Jadi berteman itu, ya. Banyak teman-temannya itu ya, bukan hanya satu agama aja. Itu kalau biasa, kalau kaum milenial atau Gen Z ini kan sudah terbiasa menggunakan media sosial, ya, apakah itu Facebook tadi, Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, itu di dalam media sosial,
Nah, kalau di praktek ataupun di kehidupan sehari-hari, kita berharap seperti itu juga. Kalau dia di satu sekolah, contohnya sekolah umum, ya. Nah, kalau di sekolah umum itu kan ada beberapa agama bisa saja katakan itu anak-anak SMA lah yang ini kaum milenial itu kan. Seperti itu, pemuda-pemudinya itu bersatu. Demikian juga di masyarakat. Nah, inilah yang tugas kita ini menciptakan bagaimana lebih terasa keakraban, kesamaan terhadap pemuda-pemudi yang ada di kabupaten kita ini, nggak usah jauh-jauh di kabupaten kita ini. Kalau di tempat lain contoh itu ada misalnya kalau di daerah Jakarta di pusat itu ada Masjid Istiqlal berseberangan dengan katedral, gereja katedral. Nah, pada saat pelaksanaan misa ataupun pelaksanaan ibadah Kristen, kalau banyak yang datang, jemaatnya datang, itu kalau nggak muat di katedral itu justru parkir di Istiqlal. Yang jaga itu pemuda-pemuda Islam. Orang-orang Islam. Begitu juga nanti kalau misalnya Lebaran atau Idul Adha, Idul Fitri atau sholat Jumat tidak muat parkir di Istiqlal, ini diarahkan ke katedral. Nah, yang jaga itu pemuda-pemuda Kristen. Disitulah indahnya, ada persaudaraan, saling menjaga, saling menjaga. Bahkan ini walaupun termasuk kebablasan ataupun apa, pada saat Natalan ada juga kita lihat apakah itu rekayasa lagu nasib pula, begitu kan ada seperti itu kan. Nah, itu apakah kebablasan? Kalau dia tidak termasuk ibadah tidak masalah, kan begitu. Tapi kalau itu masuk ibadah sudah menyalah. Jadi janganlah sampai kebablasan moderasi kita ini. Ya silakan kalau sebatas tadi pemuda-pemudi tadi jaga parkir, menjaga keamanan, itu sangat baik. Itulah indahnya, sama dengan kalau di rumah sakit biasa. Kalau itu kan 24 jam kalau rumah sakit, kan begitu kan. Jadi pada saat Idul Fitri, rekan-rekan yang Islam itu digantikan oleh yang Kristen, di situ kan begitu. Tapi sebaliknya pada saat Natal dan Tahun Baru mereka libur, kawan-kawan yang Islam jaga di situ. Itulah indahnya itu. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan moderasi beragama, dan ini udah dari dulu-dulu udah kita laksanakan, udah lama ini. Jadi itu dari jawaban dari si Sri tadi. Si Sri Hidayatulingga tadi Pak, tentang dari milenial. Terasa 35 menit sudah perbincangan. Jadi sampai di sini perbincangan kita. Sebagai closing statement kita, namanya selaku makhluk hidup yang diciptakan Allah, kebetulan kita diciptakan atau berada di Indonesia, negara tercinta ini, dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari orang tua kita berbeda, kemudian suku kita berbeda, agama kita berbeda, itu jangan jadi pemisah, ataupun pemecah di antara kita. Tapi kita ingat tadi, itulah moderasi, merasa satu bangsa, itu memang terasanya itu ketika kita di luar, contoh, ketika kita misalnya berangkat ke Bangkok ataupun ke Thailand, kan nampak di sana beda itu terus wajah kita, orang Indonesia dengan wajah Thailand. Begitu jumpa wajah Indonesia, nampak di situ persaudaraan kita. Wah, rupanya saudara sebangsa dan setanah air. Nampak keakrabannya. Itu kalau di luar negeri, kan begitu kan. Maka di luar negeri kita bisa begitu, kenapa di dalam negeri tidak bisa seperti itu? Jadi itu biar kita berbeda agama, biar kita berbeda suku, tapi kita tetap bersaudara. Kalau bahasa di Sulawesi, kita
bersaudara. Nah, itu bahasa Panangnya. Nah, itu Bahasa dia. Minang ya itu bahasa Minang ya, bahasa Minang. Nah, jadi ada yang seperti itu. Slogan-slogan itu. Nah, jadi kita bersaudara ya. Jadi saya kira itu nanti secara lanjut mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan lain melalui Facebook ya bisa juga kita jawab nanti ya. Iya. Jadi terima kasih Pak atas waktunya. Sambat terasa udah hampir setengah jam Ustaz ya. Kita bincang dengan Bapak Kepala Kantor, sangat menarik. Apa yang disampaikan oleh beliau, begitulah gambaran tentang moderasi beragama yang sudah kita laksanakan di Kabupaten Papua Barat, khususnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Papua Barat. Bahwa di kantor Kementerian Agama ini terdapat 3 agama, Islam, Katolik, dan Kristen. Dan itu selama ini sudah saling bahu-membahu, saling berbaur, saling menghargai, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan lahir batin, sehat selalu dalam memimpin Kementerian Agama ini lebih maju ke depannya Pak. Ya, kami doakan supaya Bapak selalu sehat. Jadi terima kasih atas waktu bagi rekan-rekan yang mengikuti acara ini melalui Facebook. Kami juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan atensinya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juang-juang Bangsa Marina. Salam moderasi. Salam moderasi.